Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nana, halo teman-teman semuanya, halo sobat-sobat pajak. Kali ini kita akan mempelajari tentang norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN. Nah, ini kita akan berbasis Cortex. Di sini kami dari kelompok 6. Nah, yang pertama ada anggota kami yaitu saya sendiri Doli Akbar Nasir Siregar dengan NIM 2410112114. Selanjutnya ada teman saya Muhammad Tegar Belagama. Selanjutnya ada Muhammad Farhan Hakim. Selanjutnya ada Razan Rifat Akilah dan yang kelima ada Eriko Fernandez Sihaan. Selanjutnya ada pengertian dari NPPN. Apa sih NPPN itu? NPPN adalah metode sederhana yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas untuk menghitung penghasilan netonya. Nah, dalam metode ini, penghasilan neto tidak dihitung berdasarkan pembukuan rinci, melainkan diperoleh dari peredaran bruto dikali persentase norma yang ditetapkan oleh DJP. Sehingga presentasi norma tersebut sudah ditentukan berdasarkan jenis usaha dan wilayah tempat usaha dijalankan. Artinya wajib pajak tidak perlu menghitung seluruh biaya satu persatu untuk menentukan laba bersih. Lalu mengapa NPPN itu penting sih bagi wajib pajak? NPPN itu dibuat untuk memberikan kemudahan administrasi perpajakan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan profesi bebas yang pertama, belum memiliki sistem pembukuan yang tertata. Yang kedua, skala usahanya relatif kecil. Yang ketiga, ingin metode penghitungan pajak yang lebih praktis. Secara kebijakan, NPPN ini mencerminkan prinsip sederhana, efisien, dan memberikan kepastian hukum yang jelas. Selanjutnya, kriteria penggunaan NPPN. Nah, NPPN ini bukan digunakan oleh sembarang orang. Harus beberapa dari wajib pajak itu memiliki kriteria atau memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi, yaitu harus merupakan individu bukan badan usaha. Sehingga untuk badan usaha tersebut tidak diperkenankan untuk menggunakan NPPN ini. Selanjutnya, memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Contohnya misalnya pedagang, konsultan, dokter praktik, notaris, serta freelancer profesional. Dan yang kriteria ketiga adalah peredaran bruto lebih kecil dari 4,8 miliar setahun. Jika melebihi batas tersebut, maka wajib menyelenggarakan pembukuan. Sehingga jumlah ini termasuk penggabungan usaha suami atau istri apabila memiliki perjanjian pisah harta atau memiliki pelaporan terpisah. Selanjutnya, apa sih perbedaan NPPN dan pembukuan? Berdasarkan aspek cara hitung labanya dari NPPN menggunakan persentase norma, sedangkan pembukuan menghitung pendapatan dikurangi biaya real. Setelah itu yang kedua ada administrasi, yaitu NPPN cukup pencatatan omset saja, sedangkan pembukuan harus laporan keuangan lengkap. Yang ketiga ada kompleksitas. NPPN itu sederhana, sedangkan pembukuan perhitungannya lebih kompleks. Yang keempat ada cocok untuk apa saja sih? Nah, NPPN itu cocok untuk UMKM dan profesi kecil, sedangkan pembukuan untuk usaha skala besar. Secara akademis, NPPN bisa dipahami sebagai metode estimasi laba berbasis norma, bukan laba real. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu kewajiban pajak untuk penggunaan NPPN. Jadi, walaupun ini tuh lebih sederhana gitu ya, nggak begitu kompleks, tapi bukan berarti itu nggak ada kewajiban. Jadi, wajib pajak itu tetap harus memenuhi sejumlah kewajiban perpajakan meski menggunakan NPPN gitu. Nah, di sini ada beberapa kewajiban utama. Yang pertama itu adalah melakukan pencatatan peredaran bruto wajib pajak. Itu tetap diwajibkan mencatat seluruh pendapatan bruto usahanya secara tertib sebagai dasar penghitungan pajak. Habis itu ada menyampaikan SPT tahunan, kewajiban pelaporan soal pemberitahuan atau SPT. Itu tetap berlaku dan harus dipenuhi tepat waktu setiap tahun pajak.
Selanjutnya ada membayar pajak sesuai ketentuan, ya arti itu pembayaran pajak berhutang itu wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Selanjutnya adalah memberitahukan penggunaan PPN kepada DJP gitu. Jadi wajib pajak harus memberitahukan secara resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP bahwa menggunakan PPN ini dalam jangka waktu yang telah ditentukan gitu. Next, oke. Selanjutnya adalah keuntungan menggunakan PPN. Jadi keuntungan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah mengurangi beban administrasi. Jadi beban administrasinya ini bisa mengurang karena wajib pajak itu nggak perlu membuat laporan laba rugi secara detail gitu. Cukup dengan pencatatan peredaran bruto. Jadi kewajiban administrasinya ini udah bisa terpenuhi gitu, sehingga menghemat waktu dan tenaga lah gitu. Yang kedua adalah lebih praktis. Jadi perhitungan pajak menjadi lebih cepat dan mudah gitu. Wajib pajak tidak perlu melakukan pembukuan yang rumit karena penghasilan neto dihitung langsung berdasarkan persentase norma yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah memberikan kepastian. Jadi karena persentase normanya ini sudah ditetapkan oleh DJP, wajib pajak mendapatkan kepastian dalam menghitung besaran pajak terutangnya tanpa perlu khawatir soal perbedaan interpretasi gitu. Next, selanjutnya adalah hal yang perlu diperhatikan di sini, ada beberapa kondisi yang perlu diwaspadai ya. Jadi NPPN ini tuh kurang menguntungkan gitu apabila yang pertama biaya usahanya itu sebenarnya besar. Jadi pengeluaran operasionalnya itu yang tinggi itu nggak bisa dikurangin secara real karena perhitungan menggunakan presentasi norma yang bersifat tetap gitu. Yang kedua ada margin keuntungan kecil. Jadi jika laba aktual usahanya itu lebih kecil dari yang diasumsikan norma, maka pajak yang dibayar itu bisa lebih besar daripada seharusnya. Jadi dampaknya dalam kondisi yang kayak tadi itu, laba itu menurut norma itu bisa lebih tinggi daripada laba real yang sebenarnya diperoleh gitu. Akibatnya itu nanti pajak terutang itu bisa jadi lebih besar dibandingkan wajib pajak menggunakan metode pembukuan biasa. Nah, misalnya kita next, selanjutnya adalah perspektif konseptual. Jadi NPPN ini dalam teori perpajakan itu yang pertama ada simplification policy. Dalam administrasi pajak NPPN ini merupakan wujud nyata kebijakan penyederhanaan yang dirancang agar sistem perpajakan itu lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan wajib pajak gitu. Terutama untuk pelaku usaha yang kecil atau UMKM gitu ya. Yang kedua ada pendekatan berbasis standar atau standardized profit estimation. Jadi alih-alih menghitung laba real secara detail, ya NPPN ini bisa menggunakan estimasi laba berdasarkan persentase standar yang telah ditetapkan, sehingga proses perhitungannya itu menjadi lebih seragam dan terukur gitu. Lalu yang ketiga itu ada upaya peningkatan kepatuhan melalui penyederhanaan. Jadi dengan menurunkan kompleksitas administrasi, NPPN ini mendorong lebih banyak wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela gitu. Nah, dampaknya ini ada dampak fiskal nih bagi negara. Jadi secara fiskal kebijakan NPPN ini membantu pemerintah dalam beberapa hal gitu. Yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan UMKM. Jadi segmen usaha yang selama ini sulit dijangkau sistem perpajakan konvensional menjadi lebih mudah untuk diakomodasi gitu. Yang kedua adalah mengurangi biaya administrasi negara karena proses pengawasan dan pemeriksaan pajaknya itu menjadi lebih efisien karena standar perhitungannya seragam. Lalu itu adalah memperluas basis pajak, jadi lebih banyak usaha-usaha tentu terdorong untuk daftar dan aktif membayar pajak sehingga penerimaan negara juga dapat meningkat gitu. Baik, terima kasih banyak Doli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tegar Belgama dengan NIM akhir 096. Di sini saya akan menjelaskan terkait tata cara pengajuan penggunaan NPPN. Berikut merupakan tahapan utama pemberitahuan penggunaan NPPN. Hal pertama yang harus dilakukan adalah login ke web official Cortex. Kemudian, hal kedua yang harus dilakukan adalah menyiapkan kode otorisasi tanda tangan elektronik. Dan yang ketiga adalah melakukan langkah-langkah pemberitahuan penggunaan NPPN. Hal pertama, setelah masuk ke web page Cortex adalah klik layanan wajib pajak pada bagian ini, kemudian ke layanan administrasi, kemudian buat permohonan layanan administrasi. Kemudian pilih AS04, pemberitahuan penggunaan NPPN dan pembukuan stelsel kas. Dan yang ketiga, pilih LA.O4,
strip 01 pemberitahuan penggunaan NPPN. Kemudian klik lanjut. Pada bagian ini, pilih alur kasus. Tunggu sampai web memperlihatkan semua data Anda. Kemudian isi data-data yang harus diisi manual. Seperti tahun pajak yang ingin diberitahukan. Pertama adalah klik tombol merah ini, kemudian isi sesuai dengan tahun yang ingin diberitahukan. Kemudian isi peredaran bruto Anda. Untuk pengguna Cortex baru, isi sesuai dengan peredaran bruto pada tahun yang berjalan. Kemudian, isi kota kabupaten pemberitahuan dibuat. Kemudian, checklist pernyataan wajib pajak, dan klik simpan. Ketika sudah disimpan, setelah itu buka bagian dokumen keluar dan lalu klik tombol Create PDF untuk membuat konsep surat. Pada jendela yang muncul, pilih klasifikasi sangat segera atau biasa saja. Lalu gulir ke bawah, selanjutnya simpan. Apabila isi surat sudah sesuai, kembali ke alur kasus dan klik Sign untuk melakukan penandatanganan elektronik. Pilih penyedia tanda tangan yang tersedia, misalnya kode otorisasi DJP, kemudian masukkan password Anda dan tanda tangan pada kolom signer password. Ketika sudah selesai, klik simpan untuk melanjutkan proses. Tunggu hingga proses penandatanganan dari 0 menjadi 1. Selanjutnya, gulir ke bawah dan klik kirim untuk mengirim surat pemberitahuan penggunaan NPPN. Sistem akan secara otomatis menerbitkan bukti penerimaan elektronik atau BPE. Pada tahap ini, disarankan untuk tidak menutup browser hingga muncul informasi bahwasanya kasus telah ditutup pada halaman alur kasus. Selanjutnya, untuk mengunduh BPE, masuk ke menu dokumen, lalu klik unduh. Untuk memastikan pemberitahuan NPPN telah aktif, buka kembali menu layanan wajib pajak, lalu pilih layanan daftar fasilitas saya. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar fasilitas yang aktif maupun yang sudah berakhir, termasuk pemberitahuan penggunaan NPPN beserta tanggal mulai, tanggal berakhir, dan tahun pajak penggunaannya.